Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai learning disability yang beranggotakan saya Inayatun Nawasinguni Inggalih, Hajar Fahmi Azhara, dan Rizky Ovita Damayanti. Yang pertama, apa sih learning disability itu? Learning disability atau yang sering disebut kesulitan belajar menurut Hamil tahun 1981 adalah bermacam-macam bentuk kesulitan yang berupa aktivitas mendengarkan, berinteraksi, membaca, menulis, menalar, dan berhitung. Kesulitan belajar adalah kondisi anak dengan kemampuan intelijensi rata-rata atau di atas rata-rata yang memiliki gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung karena faktor internal individu. Kemudian, terdapat faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Harwell tahun 2001, beberapa kesulitan belajar diantaranya yang pertama faktor keturunan. Sebagai contoh, anak-anak yang memiliki kelemahan dalam membaca atau kesulitan dalam memadukan berbagai bunyi bahasa dan kata menjadi kesatuan makna, kebanyakan memiliki orang tua yang juga memiliki masalah serupa. Meskipun demikian, kesulitan belajar yang dialami orang tua berbeda dengan anaknya. Orang tua yang menderita kelemahan dalam menulis kemungkinan memiliki anak yang mengalami kesulitan dalam mengekspresikan gagasan atau idenya dengan bahasa yang baik dan benar. Inilah alasan mengapa kesulitan belajar tampaknya tidak diturunkan secara langsung. Yang dimungkinkan diturunkan secara langsung adalah disfungsi otak yang dapat mengarah pada kesulitan belajar. Beberapa wujud kesulitan belajar juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Sebagai contoh, orang tua yang mengalami kesulitan berbahasa barangkali akan berbicara lebih sedikit pada anaknya atau bahasa yang digunakan orang tua kepada anaknya tidak benar. Dalam kasus ini, sang anak telah memiliki teladan yang salah dalam hal berbahasa dengan benar. Itulah sebabnya anak tampak mengalami kesulitan berbahasa. Yang kedua, gangguan di masa kehamilan anak, kondisi prematur. Kemungkinan yang menjadi penyebab lain dari kesulitan belajar adalah menyangkut komplikasi selama kehamilan. Dalam beberapa kasus, sistem kekebalan tubuh seorang ibu bereaksi terhadap janin dan menyerangnya seolah-olah ia adalah infeksi penyakit yang menyerang sang ibu. Fenomena seperti ini bisa saja menyebabkan sel-sel otak yang baru berada pada posisi atau bagian yang salah dalam otak. Selain itu, selama proses kehamilan, tali pusar mengalami pembelitan sehingga menghambat aliran oksigen ke janin. Hal ini dapat menyebabkan kelemahan fungsi otak dan learning disorder. Yang ketiga, kondisi kekurangan oksigen dan nutrisi. Dan ibu sering merokok, menggunakan obat-obat terlarang, dan meminum alkohol saat masa kehamilan anak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kondisi kekurangan oksigen dan nutrisi dapat menyebabkan kelemahan disfungsi otak dan learning disorder. Kemudian, ibu sering merokok, menggunakan obat-obat terlarang, dan meminum alkohol saat masa kehamilan anak, itu akan memberikan pengaruh buruk pada bayi yang dikandungnya. Para ahli mengemukakan bahwa seorang ibu yang merokok selama kehamilannya kemungkinan besar akan melahirkan bayi dengan berat dan ukuran yang lebih kecil. Ini penting sekali diperhatikan karena bayi yang terlahir dengan berat badan kurang dari 5 pon sangat rentan terhadap berbagai penyakit termasuk gangguan atau kesulitan dalam belajar.
Mengonsumsi alkohol selama masa kehamilan dapat memengaruhi perkembangan anak dan menimbulkan masalah dalam proses belajar, perhatian, mengingat, atau memecahkan masalah. Obat-obatan terlarang seperti kokain, khususnya yang dihisap, kemungkinan besar dapat menyebabkan efek negatif terhadap perkembangan sel reseptor otak. Bagian sel otak ini membantu menyampaikan sinyal yang datang dari kulit, mata, dan telinga, serta membantu mengatur respon fisik terhadap lingkungan. Karena anak dengan kesulitan belajar biasanya kesulitan untuk memahami bunyi-bunyi bahasa dan huruf-huruf. Yang selanjutnya, trauma pasca kelahiran. Contohnya demam. Yang terakhir, anak sering. Yang berikutnya, karakteristik kesulitan belajar. Yang pertama, gangguan internal. Anak mengalami gangguan pusat pemerhatian sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Kemampuan perseptual itu sendiri diantaranya adalah persepsi visual atau proses pemahaman pada suatu objek yang dilihat, persepsi auditoris atau proses pemahaman pada objek yang didengar, dan persepsi taktil kinestetis atau proses pemahaman terhadap objek yang diraba dan digerakkan. Faktor eksternal berasal dari luar diri anak seperti lingkungan keluarga, budaya, fasilitas, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi normal. Kesenjangan biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, yaitu kemampuan membaca atau disleksia, menulis atau disgrafia, dan berhitung atau diskalkulia. Yang selanjutnya adalah tidak adanya gangguan fisik dan mental. Kondisi masalah belajar diantaranya, yang pertama, tunagrahita atau mental retardation. Memiliki intelijensi antara 50-70, di mana kondisi ini menghambat prestasi akademik dan adaptasi sosial. Yang kedua, lamban belajar atau slow learner. Anak yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasan sehingga proses belajarnya terhambat dengan IQ antara 80-90. Yang ketiga adalah proses belajar. Yang ketiga adalah problem belajar atau learning problem. Anak yang mengalami hambatan belajar karena faktor eksternal berupa kondisi lingkungan, keluarga, atau fasilitas belajar. Selanjutnya yaitu gejala learning disabilities yang mempengaruhi kemampuan belajar, diantaranya yang pertama disleksia. Gejala ini dapat dilihat dari ciri-ciri diantaranya sulit membaca, kesulitan menggabungkan huruf atau kata, kesulitan mengeja, dan tulisan sulit dibaca. Strateginya diberikan buku bacaan dengan huruf dan jarak yang besar. Yang kedua yaitu disgrafia. Gejala ini dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu jarak dan kata tidak konsisten, menulis jangan lambat, sering mengeluh saat menulis, kata sering ditulis tidak lengkap. Strateginya yaitu ajari anak cara memegang pensil yang benar dan berlatih cara menulis. Yang ketiga yaitu diskalkulia. Gejala ini dapat dilihat dari ciri-cirinya yaitu sulit memahami soal cerita, konsep seperti menambah, mengurangi, dan membagi, dan sulit menerjemahkan simbol dan angka dalam bahasa. Strateginya yaitu terjemahkan soal cerita dalam bentuk gambar atau dengan pensil warna untuk membedakan simbol.
Klasifikasi anak berkesulitan belajar. Menurut Abdurrahman, anak berkesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua diantaranya. Yang pertama yaitu kesulitan belajar dengan adanya hubungan perkembangan, seperti gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan dalam belajar menyesuaikan perilaku sosial. Yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities. Kesulitan belajar akademik merujuk pada kegagalan pencapaian prestasi akademik. Kegagalan itu berupa penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Penanganan kesulitan belajar. Penanganan kesulitan belajar dapat diberikan kepada anak tergantung pada hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Penanganan ini dapat berupa penata laksanaan di bidang medis dan penata laksanaan di bidang pendidikan. Yang pertama, penata laksanaan di bidang medis dapat dilakukan dengan terapi obat. Pemberian obat dapat diberikan sesuai dengan kondisi fisik atau psikiatrik yang diderita anak. Contohnya, kondisi depresi diberikan obat dengan golongan antidepresan. Yang selanjutnya yaitu terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering dilakukan yaitu modifikasi perilaku anak. Anak akan mendapatkan apresiasi jika melakukan hal positif dan begitupun sebaliknya jika anak melakukan hal negatif. Anak akan mendapatkan peringatan dengan diharapkan anak akan mengontrol perilaku negatif. Yang selanjutnya itu bisa dilakukan dengan psikoterapi suportif. Dapat diberikan pada anak dan keluarganya dengan tujuan memberi pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten. Yang terakhir, dengan pendekatan psikososial lainnya dapat diberikan edukasi kepada orang tua dan guru dan pelatihan keterampilan sosial untuk anak. Yang kedua yaitu penata laksanaan di bidang pendidikan. Terapi remedial dalam hal ini yang paling efektif dan memberikan bimbingan oleh guru dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Guru akan menyusun suatu metode pengajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Mereka juga dilatih untuk dapat belajar dengan teknik pembelajaran tertentu yang sesuai dengan jenis kesulitan belajar yang dihadapi anak. Pembahasan materi dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-Alaq 1-5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, ada Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Maka dalam belajar, individu harus memiliki kesabaran ketika mengalami kesulitan. Selalu mencoba tidak berputus asa dan terus percaya bahwa sesuatu saat dia pasti bisa. Sabar di sini juga berarti tabah menghadapi cobaan dan ujian dalam mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang mencari jalan lurus menuju penciptaannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.